Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP SMK Al-Ilyasi, yang Bapak sangat hormati, tak lupa pula rekan-rekan Dewan Guru yang hadir pada hari ini, yang sangat saya hormati. Kemudian siswa-siswi SMP dan SMK Al-Ilyasi yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat bertemu, bermuajahah, bertatap muka dalam bulan yang penuh berkah, bahkan dinamakan bulan 1000 bulan, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita semua dapat membedakan antara yang hak dan yang batil dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini Bapak mendapatkan tugas menyampaikan materi, yaitu hikmah puasa. Jadi di balik puasa ini ada hikmah yang terkandung. Apa saja nanti Bapak jelaskan. Jadi bukan hanya seperti yang kamu tahu, dijelaskan waktu SD, tidak minum dan tidak makan mulai imsak sampai terbenamnya matahari. Tidak itu aja, masih banyak di dalam puasa ini, masih banyak. Bahkan di bulan Ramadan ini juga terjadi turunnya wahyu pertama kali, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kamu dengarkan dulu, ayo. Kalau kamu beribadah pada saat malam Lailatul Qadar, itu sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan. Bayangkan, kita tidak mungkin hidup dalam 1000 bulan. Kenapa? Umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang, ratusan tahun. Nabi Ibrahim umurnya sekitar 300-an. Umurnya Nabi Muhammad berapa? 63 tahun. Bandingkan 300 ke 63, tidak sampai separuhnya, seperempatnya pun tidak sampai. Sehingga kemudian ada yang meminta
kepada Rasulullah, kalau umat terdahulu ya Rasul umurnya ratusan tahun, sedangkan kita ibadahnya, bayangkan kalau meninggal 40 tahun, berarti ibadahnya dengan tidurnya, dengan makannya itu lebih banyak makan dan tidur daripada ibadah. Puasa Nabi Daud contohnya, hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besoknya lagi itu puasanya Nabi Daud. Sedangkan kita hanya pada bulan Ramadan, ada 12 bulan, 1 bulannya digunakan untuk berpuasa. Hanya 1 bulan saja. Jadi hanya 1 bulan. Kalau sempurnanya 30 hari, biasanya hanya sampai 29 hari. Jadi kalau menurut kita lebih enak mana ibadahnya umat Rasulullah daripada umat-umat yang lain? Enak kita. Sedikit umur kita, tapi ibadahnya melebihi umat-umat terdahulu. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk Isra, ibadah yang pertama itu kemudian dijegat balik hingga hanya 5 rakaat. 5 waktu saja, bukan rakaat, 5 waktu saja kita masih tidak menjalankan secara sempurna. Balik lagi pada hikmah puasa. Ada 4 yang perlu Bapak jelaskan. Puasa ini ada hikmahnya, ada 4. Tentu hikmah-hikmah yang lain menurut pendapat ini banyak. Tapi yang saya ingin utarakan yang saya jelaskan hari ini kepada kamu semua 4 saja. 4 ini kalau kamu dalami betul-betul, kamu akan mendapatkan puasa insya Allah yang diridhoi oleh Allah. Balasannya surga. Anggap kalau sekarang ini kamu puasa itu tetap ingin balasannya surga. Tidak ada lain dengan orang-orang yang tingkatannya wali, tingkatannya orang soleh. Bahkan ada sebuah lagu saya lihat di TikTok itu, ya saya kan lihat juga. Dikira kamu yang bisa lihat YouTube, lihat TikTok, lihat Facebook. Saya juga punya Instagram, punya. Biar tidak dianggap gaptek. Pernah saya foto, Pak, pakai IG. Saya tidak punya. Aduh, Pak. Zaman sekarang tidak punya IG. Ijo kanjeng aku bayi. Demi supaya saya tidak ketinggalan informasi. Di sair lagu tersebut, ini yang kalau saya beribadah ya Allah untuk balas takut karena neraka, maka bakarlah saya dengan apinya. Bayangkan seperti ini kalau kamu tapi kalau saya beribadah kepadamu ya Allah karena mengharap surgamu, jangan sampai mencium bau surga. Bayangkan, ini orang soleh, orang wali. Kalau orang seperti ini tak ngarep, tidak berharap balasan dari Allah. Apa yang dia minta? Ridhomu. Kayak Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Pernah kenal Abu Nawas? Kenal di mana? Saya juga sendiri sudah tua seperti ini belum pernah kenal. Saya hanya baca riwayatnya saja. Abu Nawas ini hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid di Irak. Saya cerita dulu biar kamu tidak begitu tegang. Abu Nawas ini orangnya lucu,
tapi juga termasuk orang soleh. Puasa beliau puasa, ibadah ya ibadah, sholat ya sholat, zakat ya zakat. Tapi di samping itu orangnya juga lucu, alim. Abu Nawas itu alim. Iya, yang diceritakan orang itu banyak kisah-kisah lucunya saja. Padahal di balik itu banyak kisah-kisah yang mengandung tentang ibadah. Di dalam ketika beliau meninggal, ada tetangganya seorang alim, Abu Nawas ini meninggal. Kemudian tetangganya itu seorang ulama bermimpi ketemu Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu, bahasanya kita di rumah lagi bos setia, beri surga apa di neraka? Kalau bahasanya kita. Abu Nawas menjawab, alhamdulillah saya oleh Allah ditempatkan di tempat yang paling indah. Kok bisa? Padahal kamu ini banyak perbuatan yang dilakukan, dosa yang pernah dilakukan. Jawabnya Abu Nawas, kok bisa kamu bisa dimaafkan oleh Allah? Saya menulis doa. Doa tersebut saya taruh di bawah bantal. Ketika sebelum tidur saya baca doanya. Penasaran ulama ini setelah bangun paginya, kemudian didatangi rumahnya. Apa sih doanya setelah dibaca? Apa? Yang dibaca sesudah sholat Jumat itu. Ya kalau cewek mungkin tidak pernah baca ya. Mulak ke pernah. Gila selulir ridau su'ahlah, gitu kan? Artinya begini, ya Allah, saya ini orang berdosa, tidak pantas berada di dalam surga. Tetapi saya juga tidak kuat berada di dalam nerakamu. Kan repot. Esa suarga aromasa apa? Tolpol aja dulu. Esa ke neraka tak kuat, merasa dirinya tidak kuat. Yang terakhir yang diminta oleh Abu Nawas hanya ridhomu. Ketika diridhoi oleh Allah, ibu suara. Jangan sabar neraka. Ya kan? Ditaruh di surga. Tenang, kalau di surga sudah tenang. Itu orang soleh. Karena amalan sedikit bisa menghapus dosa yang banyak. Ada pula dosa sedikit ini bisa menghilangkan dosa pahala yang banyak. Hati-hati loh. Kalau kamu seperti contoh pulang dari sini nginjak paku yang jerit, yang mana? Kaki apa mulut? Mulut. Padahal yang sakit ini hanya jarum, ya kan? Yang diinjak hanya jarum kecil. Lebih besar mana? Jarum dengan kamu. Kita kan? Kenapa kita menjerit? Jadi kalau kita bisa diibaratkan begini, dosa kecil bisa menghilangkan pahala yang banyak. Hati-hati kamu. Nanti kamu merasa, wah saya ini pahalanya banyak Pak, amal ibadah saya banyak Pak, saya tekun ke masjid Pak, saya sekolah rajin Pak, saya taat kepada orang tua Pak, saya juga taat kepada Allah, pahala saya banyak Pak. Tahu-tahu hanya sedikit pernah melakukan sesuatu kesalahan. Apa itu? Ada sangan muring sekalian bro. Nah, ini bisa menghapus dosa pahala-pahala yang banyak. Hati-hati. Kamu kira karena pahalamu bisa masuk surga? Tidak bisa mungkin. Karena pahala itu yang banyak bisa hilang karena dosa yang sedikit. Tapi kamu jangan sampai menghina orang yang melakukan dosa besar. Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia kemudian taubat, melakukan sesuatu
kebaikan oleh Allah diterima, dosanya hilang. Tapi kamu jangan niat, oh udah ini kan aku lah aku dosa kada. Mentepang aku dosa banget. Gimana? Jangan ada niatan. Jangan, tidak boleh. Kalau memang terlanjur, astagfirullah, banyaklah bertobat, taubatan nasuha. Caranya bagaimana Pak? Kalau kita mau tobat, saya cari dikaji dalam pendapat ulama juga di kitab mandi tobat, habis itu sholat tobat, sholat sunnah tobat, supaya tobat kita diterima oleh Allah, supaya bersih sebersih kertas putih yang tidak dicoret-coret. Kayak kamu ini bukan berarti karena saya pegang mic ada di depan kemudian dijamin masuk surga, belum tentu. Siapa tahu kamu yang lebih baik daripada saya. Kalau umur saya lebih tua, bukan berarti pahala saya lebih banyak. Besar kemungkinan saya juga tidak tahu ternyata dosa saya lebih banyak daripada kamu, karena kamu umurnya masih muda. Anggaplah melakukan dosa itu masih sedikit. Tapi jangan sampai merasa ini diampit belum. Loh, jangan begitu. Ada bayi baru muek mati, ya kan? Jadi jangan kamu anggapan nanti saya Pak yang ngantar mayitmu ke kuburan. Jangan, siapa tahu saya yang ngantar. Ternyata saya yang ke rumahmu, baca tahlil di rumahmu. Kita belum tentu. Umur itu tidak melihat KTP, ya kan? Kemudian ada mereka mau tanya kau umurnya berapa. Oh, kamu sudah tua waktunya tebu. Nyaman. Tidak tanya KTP loh. Apalagi kamu ditanya KTP belum punya, ya kan? Jadi jangan anggapan saya masih lama Pak, enak-enak dulu, santai-santai dulu, nyaman dulu. Nanti kalau sudah tua saya tobat, oh jangan dulu. Nah, begitu ya. Kita lihat bersihkan hati dulu. Makanya jangan melihat keburukan orang lain, lebih baik melihat keburukan diri sendiri. Jangan anggap orang menunjuk begini, 4 itu ke kita nih, 1 ke orang, 4-nya ke kita. Arok, ya kan? Ini kan ke kita ini, yang 4. Berarti salahnya orang lain itu 1, kita 4. Makanya jangan menyalahkan. Ada orang munroak, padahal orang itu melakukan kesalahan dosa 1 saja, kita yang lebih banyak. Hati-hati. Nah, kembali pada hikmah puasa. Yang pertama, religius. Apa religius? Keagamaan. Loh, orang puasa itu bukan umat Islam saja loh ya. Saya jelaskan. Orang Hindu, orang Buddha banyak yang berpuasa. Ada bulan-bulan tertentu mereka juga berpuasa. Banyak. Di masa-masa terdahulu, masa Majapahit sebelum Islam, banyak yang berpuasa, melakukan tirakat di dalam gua. Kemudian dia yang menyediakan hanya 1 pisang, satu pisang, kemudian minuman. Jadi bukannya 1 pisang, 1 teguk air. Sahurnya pun demikian. Banyak orang-orang terdahulu itu masuk ke dalam goa, tapi niatnya itu bukan karena Allah. Misalkan ingin kekebalan, ngabulur, kecuman lambok apa saja. Mulai makan ngakake ngabul tak bisa. Orang dulu itu banyak yang sakti.
Saya bisa menerima. Kenapa? Mereka itu banyak melakukan tirakat. Yang dimaksud tirakat itu setelah saya teliti adalah berbuat. Di zaman dahulu, zaman jahiliyah pun itu sudah ada puasa, itu sudah ada. Orang jahiliyah. Apalagi di zaman Nabi Muhammad. Ini sudah masuk syariat Islam. Rukun Islam. Yang keberapa? Puasa ini rukun Islam yang keberapa? 4. Itu sudah masuk rukun. Kalau orang tidak berpuasa berarti tidak kategori masuk rukun yang tidak menjalankan puasa. Loh, kamu muslim Pak, puasa. Nah, istimewanya yang tidak boleh berpuasa hanya kaum perempuan. Ini yang sehat loh. Kalau laki-laki boleh perjalanan jauh. Misalkan dari sini kamu ke Jakarta, ke Jawa Tengah. Kalau hanya Surabaya wajib. Banyuwangi itu boleh. Kamu tidak berpuasa. Sekiranya dulu. Ya sekiranya kuat. Kalau sekarang naik kereta api kan lebih cepat. Lebih baik puasa. Hanya jamak sholat. Begitu. Kalau dalam perjalanan, kenapa musafir itu tidak boleh berpuasa? Zaman dulu naik onta, jalan kaki. Bayangkan dari sini ke Surabaya, dari sini ke Bangkalan, itu sudah boleh tidak puasa. Mau jalan sokok, mau naik mobil, ya tidak boleh. Karena zaman dulu itu jalan kaki, apalagi Rasulullah diutus di negara Arab, Jazirah Arab, yang hawanya panas, religius, keagamaan. Jadi agama-agama yang lain, Yahudi pun ada waktu-waktu untuk berpuasa. Tetapi mereka, karena mereka tidak menjalankan puasa seperti kita, ya tidak sama. Mereka, kita, gitu. Itu yang religius. Di Al-Quran ya banyak tentang puasa, menjelaskan puasa. Makanya Al-Quran ini Rasul Allah ketika menurunkan ayat Al-Quran ada dua, ada ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini untuk orang yang beriman seperti kita. Tapi kalau ya ayyuhan nas, ini sifatnya umum bagi siapa saja. Ini loh. Kayak perintah sholat itu semuanya diawali ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Puasa pun sama, zakat sama. Karena kita yang beriman. Orang beriman berarti percaya kepada Allah dan Rasul. Semuanya diawali seperti itu. Coba kamu lihat di dalam Al-Quran. Kalau berhubungan ibadah kepada Allah, itu biasanya diawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sholat sama, puasa sama. Tapi kalau sifatnya toleransi kepada manusia, biasanya diawali dengan ayat ya ayyuhan. Jadi kalau kita kaji Al-Quran ini, ternyata toleransinya tinggi kepada umat-umat yang lain. Kalau ibadah, contohnya seperti tadi puasa, itu diawali ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau kamu tidak percaya, buka. Saya berhubungan ibadah kepada Allah, itu semuanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik haji, zakat. Jadi Allah itu juga memikirkan bahwa saya menciptakan manusia ini itu ada yang beriman, ada yang tidak. Ketika beriman masuk
surga. Ketika tidak beriman berarti masuk neraka. Pilihannya hanya itu. Kemudian ada orang yang tidak beriman mengutus malaikat maut, pakai. Nah. Bahkan kalau kita lihat orang yang tidak beriman pun oleh Allah rezekinya lancar, disoki. Orang yang miskin bahkan yang melarat, kebanyakan orang Kenapa? Karena dunia ini adalah neraka bagi orang yang beriman. Nanti balasannya ketika dia sudah meninggal di akhirat, nanti balasannya surga. Yang lain menderita, kita insya Allah senang. Itu religius yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua, medis. Apa medis? Kesehatan. Perut kita ini usus, ada usus 12 jari, ada usus apa lagi? Di dalam perut ini, anggota tubuh ini, itu macam-macam di dalamnya. Nah, 11 bulan itu digunakan untuk makan, minum. Kemudian 1 supaya berhenti dulu. Ibarat HP restart atau dimatikan dulu. Fungsinya apa? Supaya sehat dalam perut ini. Kalau contoh dalam dunia sepeda motor saja, mobil atau kendaraan yang lain, ada waktu untuk diganti oli. Supaya kenapa? Motornya sehat. Nah, itu. Coba punya kamu per bulan nggak usah ganti oli, rompal. Sambil ngokos, rosak, seker ini. Paling tidak rem sekerak. Nah, supaya tidak rusak, maka oleh Allah diwajibkan istirahat, yaitu dengan puasa. Ke tubuh sehat, ya kan? Ke tubuh kita sehat, kemudian berpahala. Kan ya? Contoh lain, medis, misalkan ada pasien parah harus operasi. Nah, sekarang misalkan nanti malam ini akan operasi karena penyakit kanker atau penyakit yang lain, maka oleh pihak dokter itu diwajibkan untuk puasa dulu. Berpuasa. Kenapa? Supaya istirahat dulu. Nih, medis itu bukan wajib, bukan syariat Islam, tinjauan medis. Usus yang ada di dalam tubuh itu bekerja selama 11 bulan, ya kan? Bekerja ekstra selama 11 bulan. Perlu istirahat dalam 1 bulan. Bukan berarti sebulan penuh istirahat total, enggak. Kita sudah malamnya boleh makan. Makanya kalau bisa makan di buka puasa itu yang hangat dulu, dimulai dengan yang hangat. Kenapa? Fungsinya supaya usus ini tidak rusak. Yang reng metu tak kerja. Mon sejen kado seno tak kerja ta. Apalagi yang punya emak. Yang hangat dulu. Rasulullah, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana Rasulullah ketika buka puasa, itu kurma kering, sekereng kok. Nah, dibidikan dulu, taruh dalam air yang panas. Setelah puasa hangat, baru oleh Rasulullah diminum.
Itu kalau Rasulullah. Saya dengan kamu beda. Wadah. Nah, kan? Banyak jus yang kita, kalau jus Al-Quran bagus, ini enggak, jus melon, jus alpukat, jus apa lagi? Jus stroberi, anggur, hingga 30 hari hatam. Hari pertama jus alpukat, hari kedua jus stroberi, sampai 30 hari buah-buahan habis. Kamu berarti hatam 30 jus. Hatam. Jadi saya ulangi, dari medis pun disarankan untuk berpuasa. Bahkan saya baru menemukan, saya sering dilihat di internet itu, ternyata kalau mau mengobati mah akut yang parah, kolesterol tinggi, asam urat, sarannya hanya satu, puasa. Suruh puasa. Maksudnya puasa Senin, puasa Kamis. Yang punya mah coba dicoba aja. Kalau enggak manjur berhenti. Tapi saya yakin manjur. Karena sunnah Rasulullah itu ulang tahunnya kan hari Senin. Setiap hari diperingati, setiap minggu. Kenapa harus puasa Senin? Beliau itu memperingati hari kelahiran. Kalau kita kan enggak, setahun sekali ya. Tiup lilin. Padahal itu budayanya orang bukan Islam. Saya katakan bukan Islam loh. Orang Islam dengan puasa. Karena beliau lahir di hari puasa. Dari medis bagus. Yang ketiga, psikologis. Nah, ini berhubungan dengan otak. Apa yang dimaksud dengan psikologis? Orang berpuasa menahan sabar. Mau beda orang apa sakit mau ngamukeun, tongogeun lu apa sabar tak was. Orang yang tidak marah, tapi juga ada batasnya loh. Nanti ketika kamu siang-siang ada yang nyokel pintu rumahmu, nyongkek, ya kan? Sabar, puasa. Lobar sih dong. Atau kamu parkir besok kan ini pasaran, parkir sepeda. Karena bulan puasa, ada orang nyongkek sepeda, nah harus sabar, puasa, sabar gitu. Ini namanya benih orang sabar tumbuh. Kalau menjaga harta ini masuk ke kewajiban. Ya kalau puasa harus dijaga. Bukan berarti kamu relakan. Anu apa? Itu sepeda nah, nyantorin. Dia orang tanya hati, kenapa kamu biarkan? Sabar, saya puasa hari ini. Kewajiban kita kan harus bersabar, bertakwa kepada Allah. Anak-anak lah. Bukan seperti itu. Ini betul apa tidak betul? Betul. Ya kan? Jangan biarkan. Jadi psikologis tentang kesabaran ini bukan berarti seperti itu. Menahan hawa nafsu, tidak marah, ya kan? Tidak mudah tersinggung, menghargai orang lain. Itu namanya psikologis. Melihat pola pikir kita. Ada juga mengatakan orang mindset. Mind itu otak, settingan. Jadi disetting otaknya. Yang kamu selama ini beda. Mind itu otak, set itu setan. Jadi otak setan. Ya kan dia suruh masuk di sana, suruh masuk ke pasar, suruh masuk ke basmata, suruh masuk sembunyi di masjid. Itu namanya mindset. Main otak, setan. Yang di pondok tidur, yang tidur tuh, yang tak
Yang sekolah, alhamdulillah. Jadi kalau nanti selesai ibadah puasa, maka ini harus diperbaiki. Yang kemarin-kemarin 11 bulan melakukan kesalahan, harusnya sudah bersih. Nanti makanya disebut dengan Idul Fitri. Hari apa namanya? Fitri itu kembali pada. Jadi kalau kamu sesudah puasa merayakan Idul Fitri, itu berarti kan yang puasa loh. Jadi kayak apa sada puasa? Sada Idul Fitri yang takbir semalam. Apa jadi itu ada. Padahal sebulan tak masa aneh. Yang terakhir sosial. Apa sosial? Supaya kita tahu bahwa orang di luar kita itu banyak yang lapar, sama kita merasakan lah. Masih banyak di luar sana itu. Kalau Madura ini saya lihat alhamdulillah masih makmur. Insya Allah makmur, jarang orang yang hari ini puasa besok makan. Mulai Madura alhamdulillah. Insya Allah masih. Orang semiskin-miskinnya orang di Madura itu mungkin bisa dihitung dengan jari yang tidak makan satu hari. Tapi kalau di kota-kota besar itu banyak yang betul-betul tidak mampu. Kalau di desa, lebih-lebih di Madura insya Allah. Karena orang Madura ini dulu pada zamannya Sayyidina Khalil ini menulis meme itu di tengah. Kemudian dikasih segitiga. Dengarkan. Jadi mem di tengah, kemudian oleh Sayyidina Khalil digaris jadi segitiga. Jadi yang segitiga yang di atas, di pojok atas, kata Sayyidina Khalil Makkah. Ya kan? Kemudian segitiga yang di bawah, yang di kanan itu Madinah. Segitiga yang di kiri beliau jelaskan Madura. Jadi tempat inilah yang oleh beliau insya Allah barok gitu loh. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, kemudian Madura. Jadi kalau kita selesai, makanya nanti setelah menjalankan puasa ada kewajiban yang lain, zakat fitri wajib ini. Kalau orang hidup di bulan puasa wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan makanan yang biasa dimakan. Contoh, kalau di Papua jangan kasih beras. Orang Papua dikasih beras makan mencret. Mereka di sana umbi-umbian. Dikasih umbi-umbian. Karena mereka sukanya makan itu. Karena kita beras. Sesuai daerahnya masing-masing. Misalkan di Turki, mau di Afghanistan, itu sukanya makan roti. Rotinya dari gandum. Ya dikasih gandum. Gitu. Jadi jangan dikasih selain itu. Saya katakan. Tapi ada pendapat ulama boleh zakat fitrah ini berbentuk uang. Boleh. Ini mufakat, walaupun ada ikhtilaf kita tidak usah bahas. Karena lebih banyak kita ini memberikan zakat fitrah dengan apa? Beras apa dengan uang? Beras. Cari orang-orang miskin itu di sekitarmu. Kalau anggota keluargamu itu ada 5, carilah orang miskin dulu. Kalau 5, bayangkan kasih yang 2 ini, anggota yang 2 orang miskin. 3-nya bolehlah kasih ke kiai, nah ustadz ke mana ya pada minum gitu loh. Karena kita lain, mindset kita kan harus ke ustadz, padahal tidak harus itu. Yang boleh menerima zakat itu adalah fakir miskin, fakir dulu pas miskin.
Dahulukan orang yang tidak mampu dulu. Mereka itu butuh makan, butuh. Yang belum tentu hari ini makan, besok belum tentu makan. 2 hari belum tentu makan. Bahkan ada suatu peristiwa dulu pernah terjadi, seorang petani ini punya ladang ketela pohon, jangan turunan tenggem. Kemudian setiap hari ketela pohonnya itu hilang meloro sampai sini. Kemudian dia sembunyi-sembunyi di balik pohon atau di apa, saya kurang paham. Dilihatlah siapa yang mencuri. Ternyata suatu hari datanglah seorang anak kecil yang menggali ketela pohon. Jadi yang mencuri ini anak kecil ini. Ditelusuri pulangnya. Pulang kemana anak ini? Setelah ditelusuri, anak kecil ini punya orang tua yang sudah tua, saudaranya banyak, dia miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian dimasak, dikasih ke saudara-saudaranya dan orang tuanya. Kemudian petani ini berkata dalam hatinya, ya Allah, saya yang berdosa. Kenapa saya tidak tahu kalau orang ini tidak mampu, sehingga dia kemudian mencuri. Kalau saya tahu kan tidak mungkin dia mencuri. Sudah tak ambil, saya kasih kepada kamu, makan untuk keluargamu. Begitu. Jangan beranggapan semua pencuri itu karena butuh untuk kekayaan. Tidak. Ada yang memang terpaksa karena yang terpaksa. Kalau tenggang kan berarti terpaksa. Beda dengan mencuri sepeda motor, itu bukan terpaksa. Saya lapar Pak, satu hari saya Pak, tidak makan. Nah terus curi sepeda, bener. Yang kenyang gendut. Jadi dari segi sosial, biar kita ini merasakan tetangga kita ataupun siapapun yang merasa oh begini deritanya orang miskin. Oh begini deritanya orang fakir. Oh begini deritanya orang yang tidak mampu. Biar sama-sama merasa ini dilihat dari sosial. Jadi tinggal kamu pelajari baik-baik, mulai dari religius, banyak di dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan hadis ada bahwa puasa itu wajib, bahkan masuk dalam rukun Islam. Dari medis itu sudah ada, sudah jelas untuk kesehatan, untuk mengistirahatkan anggota tubuh yang namanya usus dan yang lainnya. Ini yang bekerja untuk makan. Mana yang kamu makan setiap hari banyak kan, macam-macam. Sate, double, es, double, pentol, pedis, masuk, ya kan? Ini perlu diistirahatkan. Karena bekerja begini. Kalau kamu tahu, lihatlah bagaimana kerjanya seker, sepeda motor baik atau mobil. Itu yang bekerja keras. Ini yang bekerja keras. Kenapa? Dia mendorong tenaganya. Semakin bagus pengapiannya, maka sepeda itu semakin kencang. Saya kena orang dia. Hilau. Nah, usus ini juga yang mensuplai darah, yang mensuplai tenaga, yang mensuplai kepikiran. Karena ini yang mola. Karena kan kalau puasa kan lemas, ya kan? Iya. Nih, darah itu lambat. Karena tidak ada makanan yang harus disuplai ke darah untuk bernafas. Itu dari medis. Kalau psikologis itu sudah. Itu yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini mendapatkan barokah dari Allah, bermanfaat dunia akhir. Yang terakhir,
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.